Bab 53. Dokter yang miliarder. Sebenarnya Jenny dan Fadli sedang tidak berlibur. Mereka sedang berada di Bandung karena Fadli ada urusan pekerjaan yang sangat penting. Pekerjaan yang mengharuskan Fadli tinggal beberapa hari di sana, dan ternyata istrinya ingin ikut ke sana juga. Malam ini mereka akan makan malam di luar bersama klien penting Fadli. Ya, karena selain sebagai dokter di rumah sakitnya sendiri, dia juga mengelola perusahaan keluarganya. Tak berselang lama, klien yang ditunggu-tunggu Fadli pun datang bersama keluarganya juga. "Fadli, apa kabar kamu, Nak? Maaf sudah membuatmu menunggu," ucap seorang pria paruh baya kepada Fadli sembari bersalaman dengannya. "Saya baik, Pak Indra. Tidak, kami juga belum lama datang," saut Fadli ramah dan sopan. Pria paruh baya itu mengangguk pelan. Dia masih belum menyadari kehadiran Jenny dan Baby Zaki di tempat itu. "Ah ya, perkenalkan, ini istri saya, Reni. Dan wanita cantik di sebelah istri saya itu adalah anak saya, Rosa." Dengan ramah dan sopan, Fadli pun mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan mereka. "Ternyata benar kata suamiku, kamu masih muda dan sangat tampan. Jarang sekali ada pemuda mencapai kesuksesan di usia muda sepertimu," ucap Reni. "Terima kasih Tante. Semua ini berkat doa dari orang tua," saut Fadli tenang. "Kau benar Fadli," sahut Pak Indra sembari tersenyum dan menepuk pelan pundak Fadli. Pandangan Fadli kini beralih pada Rosa. Fadli menyunggingkan senyum tipis untuk menyapa. "Rosa," ucap wanita itu lebih dulu mengulurkan tangannya ke hadapan Fadli. "Fadli." Ternyata pertemuan pertama itu membuat putri dari kliennya itu merasa terpesona dan bahkan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Fadli. "Ah ya, saya juga datang bersama istri dan anak saya," ucap Fadli tenang, menunjuk Jenny dan Baby Zaki yang ada di belakangnya. Hal tersebut membuat keluarga Pak Indra terkejut dibuatnya, terutama Rosa. "Ternyata anak Fadli sudah menikah?" tanya Pak Indra, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Wah, ternyata saya salah informasi," sambungnya lagi sembari tersenyum mencairkan suasana. Lain halnya dengan Rosa. Wanita cantik itu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Bagaimana tidak, kedua orang tuanya itu berkali-kali meyakinkan agar dia mau dijodohkan dengan seorang pengusaha muda yang kini ada di hadapannya. Padahal sejak awal Rosa sudah jatuh hati kepada Fadli dan bermaksud akan menerima jika orang tuanya memintanya. Mereka sudah duduk di kursinya sambil menikmati teh yang sudah tersaji di meja dari tadi. "Padahal kami berniat untuk menjodohkan anak Fadli dengan Rosa. Tapi karena anak Fadlinya sudah menikah, ya sudah gak jadi," ujar Bu Reni sembari tersenyum. "Kebetulan saya baru menikah seminggu yang lalu dengan istri saya ini," jawab Fadli sambil melirik ke arah Jenny dengan tatapan yang lembut. "Seminggu?" tanya Rosi, seperti tak percaya. "Tapi sudah punya anak sebesar itu,"
Tanya Rosa tak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Ucapan dari Rosa ini ternyata membuat Jenny merasa tidak nyaman. Apa mungkin pria tampan dan mapan sepertimu menikahi seorang janda? Tanya Rosa lagi, sembari menatap Jenny dengan sorot mata mengejek. Sungguh sangat tidak sopan dan menyebalkan. Sikap yang ditunjukkan Rosa saat ini sangat tidak selaras dengan penampilannya yang anggun. Memang kenapa kalau saya menikahi wanita berstatus janda? Jawab Fadli, mencoba untuk sopan. Diam-diam Jenny menahan diri untuk tetap tidak marah. Dulu dia memang sudah menduga suatu saat akan ada pertanyaan seperti itu, karena memang status dia yang janda beranak. Sikap Rosa yang sudah keterlaluan membuat Jenny khawatir akan membuat suaminya emosi. Jenny lantas mengusap lembut punggung tangannya, berharap Fadli akan tetap tenang menanggapi sikap Rosa. Tidak salah, cuma aku tidak menyangka selera seorang pria seperti Anda sangat buruk dalam memilih pasangan, sindirnya seraya tersenyum mengejek. Jaga omonganmu, Rosa. Sang ayah memperingatkan putrinya agar sopan dalam berbicara. Namun hal itu sama sekali tidak mengubah sikap dan cara pandang Rosa terhadap Jenny dan Fadli. Merasa putrinya bersikap keterlaluan, istri Pak Indra berusaha untuk menenangkan suasana. Mungkin maksud Rosa tidak seperti itu, Nak Fadli. Putri kami ini memang suka sekali bercanda. Pak Indra ikut menimpali perkataan istrinya. Fadli menghela napas panjang. Tak ada lagi keramahan terpancar seperti sebelumnya. Semua lenyap saat Rosa berani menghina istri tercintanya. Putri Bapak ini sikapnya itu sangat tidak sopan, sahut Fadli. Seketika itu muka Pak Indra langsung bersemu kemerahan. Bukan hanya malu, tetapi juga sangat kesal. Dia melirik Rosa, tetapi putrinya itu sama sekali tidak merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan, sehingga membuat Fadli tersinggung. Rosa, cepat minta maaf, perintah Bu Reni kepada putrinya. Apa sih, Ma? Kenapa aku harus minta maaf? Aku kan tidak salah apa-apa. Aku hanya mengatakan apa yang ingin aku katakan, itu saja, ujar Rosa. Sikapnya itu sungguh memalukan Pak Indra yang sedari tadi mengeraskan rahangnya seperti ingin memaki putrinya sendiri saat itu juga. Kau sangat ingin tahu kan kenapa saya menikahi istri saya? Tanyanya bernada dingin dengan tatapan yang tajam. Bagi saya, status bukan permasalahan utama, karena hanya saya sendiri yang tahu baik dan buruknya suatu bagi kehidupan saya sendiri, ucap Fadli percaya diri. Kau cantik, berpendidikan tinggi, dan juga berasal dari keluarga terpandang. Tapi sayang sekali tidak punya attitude. Rosa terkejut dengan ucapan Fadli. Tak percaya ada orang yang berani menghinanya secara terang-terangan, apalagi di hadapan orang tuanya sendiri. Kau, Rosa, stop! Bentak Pak Indra yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap putrinya itu. Niat hati ingin membicarakan masalah pekerjaan sembari bersilaturahmi seketika hancur karena sikap Rosa yang kurang ajar. Ayo sayang, kita pulang sekarang, ajak Fadli lembut sembari menggendong baby Saki yang semula dalam pangkuan Jenny. Jenny tak berkomentar. Dia langsung mengangguk dan turut beranjak dari duduknya menuruti keinginan suaminya.
Maaf Pak Indra, saya akan pikirkan kembali perihal kerjasama perusahaan kita, sahut Fadli sambil mengajak Jenny pergi. Keputusan Fadli yang mengurungkan niatnya untuk menyimpan saham di perusahaan Pak Indra yang disebabkan oleh putrinya itu membuatnya geram. Semua ini gara-gara kau, Rosa, geram Pak Indra dengan napas naik turun karena emosi. Kenapa Papa menyalahkan aku? Merekanya saja yang baperan. Baru begitu saja sudah emosian, sahut Rosa sama sekali merasa tak bersalah. Permisi, maaf mengganggu kalian. Saya ingin mengambil tas saya yang ketinggalan, ujar Jenny yang kembali ke tempat itu. Rosa masih terlihat sinis kepada Jenny, seperti menyimpan dendam, padahal mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Nak, tolong bantu saya untuk bujuk suamimu. Sampaikan pada Nak Fadli agar dia tidak membatalkan kerjasama ini, ujar Pak Indra sangat memohon kepada Jenny. Pak Indra, saya tidak berjanji bisa membujuk suami saya, tapi saya akan berusaha semampu saya, jawab Jenny kepada Pak Indra. Apa kau puas, Nona? Gara-gara kau, papaku dengan suamimu tidak jadi bekerja sama, padahal ini adalah proyek besar, ujar Rosa kepada Jenny sinis. Nona Rosa, seharusnya kau sadar diri. Bukan aku yang mengubah niat suamiku. Sikap kau sendiri yang mengacaukan semuanya, jawab Jenny percaya diri. Seperti yang tadi suamiku katakan, kau cantik dan berpendidikan. Tapi sayang, sikapmu tidak mencerminkan semua itu. Jenny berbalik, berniat untuk pergi karena suami dan putranya sudah menunggu di luar. Namun langkah itu terpaksa harus berhenti saat mendengar teriakan Rosa yang sangat memekakan telinga hingga menyakiti hatinya. Dasar wanita murahan, aku yakin kau memang janda penggoda. Jenny tertunduk memejamkan matanya singkat, sebelum akhirnya kembali memutar badan untuk melihat ke arah orang yang baru saja meneriakinya. Nona, aku tidak tahu apa masalahmu denganku, sehingga kau nampak begitu membenciku. Padahal kita tidak saling mengenal sebelumnya, ucap Jenny serius. Sebaiknya kamu berkaca dulu sebelum menghina orang lain, karena bisa jadi kau lebih hina daripada orang itu, ucap Jenny lagi. Dia menghidupkan ponselnya, lalu memperlihatkan layar ponsel kepada Rosa dan orang tuanya. Mereka terkejut dengan video yang terpampang di media sosial yang ditunjukkan oleh Jenny. Video itu berdurasi pendek yang menunjukkan seorang Rosa baru saja memasuki kamar hotel bersama seorang pria yang sudah berkeluarga. Video dengan caption, anak pemilik perusahaan ternama menjadi wanita simpanan pria beristri. Rosa, apa ini? Pekik Pak Indra yang tak bisa lagi menahan keterkejutannya dengan apa yang baru saja dia lihat. Pak, ini aku bisa jelasin semuanya. Ini pasti fitnah dari dia, Pak, Ma, ujar Rosa sembari menunjuk ke arah Jenny. Wanita itu menuduh Jenny telah memfitnahnya dengan menyebarkan berita tidak benar. Sebaiknya kalian selesaikan masalah ini di rumah saja, dan jangan sangkut pautkan semua ini denganku, karena aku pun tidak sengaja melihatnya tadi, ujar Jenny. Kau, sudahlah, jangan suka melimpahkan kesalahan pada orang lain yang tidak tahu apapun tentang kamu. Semua ini terjadi secara kebetulan. Kau mengerti? Seolah senyum manis dengan ketenangan terukir di bibir Jenny.
Dia menatap orang tua dari wanita yang telah menghinanya dengan sorot kasihan, karena mereka semua nampak sangat malu dengan berita tersebut.